Orang yang tidak paham sastra pun duduk, tafakur, temenung, menyimak sampai ada yang berderai air mata ketika menyerap kembali novel Jaring-Jaring Merah, mengingat betapa negeri kita di Aceh luluh lantak akibat operasi Jaring Merah tersebut. Itu contoh sederhana. Maka bayangkan sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, bahkan orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah, langsung mendengarkan untayan ayat-ayat Al-Quran itu dari mulut Nabi. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bertemu lagi di malam yang mulia ini, bertepatan dengan 12 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Masih kaitannya dengan pengajian kita tentang keberadaan Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala, dengan segala syubhat, tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak percaya, semuanya dikaitkan dengan dalil keberadaan Allah, yaitu wujudnya alam semesta dan jagat raya. Di dalam akidah Islam, dalil bersumber dari dua perkara, ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Dalil naqli bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalil aqli berdasarkan logika dan pemikiran kita dengan segala rasa ingin tahunya. Namun ketika berhadapan dengan orang non-muslim dan non-Arab sekaligus, mengemukakan dalil naqli Al-Quran dan hadis, kecil kemungkinan untuk diterima, karena bila mereka sudah percaya Al-Quran dan hadis, tentu mereka sudah percaya kebenaran tentang Al-Quran dan hadis. Akhirnya pilihan yang paling logis untuk berdiskusi dan berdebat dengan mereka adalah menggunakan dalil-dalil logika hukum alam. Sedangkan yang orang Arab, sekalipun mereka tidak percaya kebenaran Al-Quran, tetapi karena memang Al-Quran berbahasa Arab, bahasa mereka, nilai sastra yang terkandung di dalamnya itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan mereka bahwa tidak mungkin Al-Quran itu dari manusia. Maka Allah tegaskan sendiri di dalam Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalaulah Al-Quran itu bersumber dari selain Allah, pasti kalian akan dapati di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira,
Perbedaan yang banyak sekali, pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan itu tidak didapati dalam Al-Quran. Kalaupun terlihat ada pertentangan, itu hanya sutahiyah kata orang Arab, di permukaannya saja. Saat kita telusuri ternyata tidak ada pertentangan sama sekali. Tapi yang rekayasa ciptaan hasil karya manusia, seahli apapun dia, tetap ada pertentangan, perbedaan pendapat. Yang sekarang ini saja, perbedaan-perbedaan pendapat itu sangat mencolok di antara kita, sampai terjadi saling bantah antara sesama orang dari lembaga-lembaga yang sama. Kenapa? Min ghairillah, min indi ghairillah, dari sisi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara dasar bahwa ada dalil naqli, ada dalil aqli. Maka untuk kita yang tidak memahami bahasa Arab, apalagi dengan nilai sastranya yang tinggi, bahkan yang sudah belajar sastra Arab pun di dalam berbicara, ilmunya itu hanya tinggal di dalam buku. Ketika berkomunikasi, gramatikanya keliru, logikanya juga berbenturan. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri kita berbicara, ujung dan pangkalnya tidak ketemu. Ini menjadi sebuah problematika sendiri untuk pendekatan linguistik bahasanya. Maka tinggal pendekatan logika. Itu pun selama logikanya sehat, aqlun salim, tidak terpengaruh oleh doktrinasi, oleh faktor eksternal, oleh faktor lingkungan. Itu yang dulu dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, tidak hanya anak manusia, setiap yang dilahirkan sebenarnya mauludin yuladu 'alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah. Barulah hadis ini dimaknai tentang kehidupan manusia, karena ada penjelasan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, ataupun menjadikan dia Majusi. Selama dibiarkan logikanya tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tidak didoktrin oleh orang-orang yang di sekitarnya, dia tetap akan mencari kebenaran siapa sang pencipta. Tentu dia akan berakhir pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Satu. Maka keindahan bahasa Al-Quran menjadi dalil bagi orang-orang Arab yang fasih, khususnya orang Quraisy, untuk menjadi dalil kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait tentang proses penciptaan alam semesta, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini ayahnya adalah Mut'im bin Adi, tokoh Quraisy. Dulu ketika Rasulullah dan para sahabat beliau saat berada di Mekah di awal-awal dakwah Islam, diboikot oleh orang Quraisy sehingga harus mengungsi ke senapit, bahasa kita, ke celah bukit. Kehidupan mereka didanai dari kekayaan Ummul Mukminin Khadijah. 3 tahun dimakan sampai habis sehingga Khadijah jatuh miskin, dan boikot itu berlanjut 3 tahun. Di tahun ketiga, salah satu penyebab boikot ini berakhir karena surat pengumuman pemboikotan tersebut disobek oleh seorang tokoh Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi, ayah dari Jubair bin Mut'im ini. Beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib membaca surat At-Tur. Itu menunjukkan kepada kita bahwa bila selama ini dalam kajian-kajian di surat salat maghrib itu sunnat untuk membaca qisarus suwar, ayat-ayat yang sering kita baca pada salat tarawih mulai dari Alhaakumut Takasur sampai dengan An-Nas. Ternyata Rasulullah pernah salat maghrib itu membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini terdiri dari 49 ayat. Tentu saja beliau tidak membaca seluruhnya karena waktu maghrib yang singkat. Dan ketika beliau tidak membaca seluruhnya, hanya sebagian surat, itu menjadi dalil yang lain bahwa surat yang dibaca di dalam salat tidak disyaratkan harus tuntas dari awal sampai dengan akhir. Hanya saja disyaratkan oleh para ulama surat yang dibaca setelah Fatihah pada setiap rakaat salat, baik yang jihar atau sir, minimal satu surat pendek atau satu ayat yang panjang dari surat yang tidak tuntas dibaca, atau minimal 3 ayat yang pendek. Satu ayat yang panjang atau 3 ayat yang pendek. Kenapa 3 ayat yang pendek? Sebab kemukjizatan Al-Quran itu berada pada ukuran satu surat. Allah tantang orang-orang Quraisy di kala itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Bila kalian meragukan tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, buatlah satu surat yang seperti yang ia baca. Kalau kalian ragu apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah mukjizat ayat Al-Quran bersumber dari kami, aci pegat yang lain tabah kepada Allah. Surah, tantangan Allah itu tantangan yang terakhir dari 3 ayat yang menantang orang-orang Quraisy. Dimulai fa'tu bi Qur'anin min mislih, datangkan Al-Quran yang sama, 30 juz 114 surat. Kemudian fa'tu bi asyri suwarim min mislih, datangkan 10 surat yang sama, sampai terakhir Allah turunkan tantangan fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surat yang sama seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya kemukjizatan Al-Quran yang tidak mampu diladeni oleh orang-orang Quraisy itu ada pada satu surat. Dan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat yang pendek atau 1 ayat sepanjang 3 ayat yang pendek untuk mewakili kemukjizatan Al-Quran. Maka itu yang kita sesalkan ketika di Aceh, di Banda Aceh, ada masjid-masjid demi memfasilitasi syahwat orang yang malas sholat, maka sholat tarawih itu dengan membaca 1 ayat yang pendek saja setelah Fatihah. Nah, dan kita tahu di mana lokasinya. Ghaniyun anit ta'rif, nggak perlu diperkenalkan lagi. Ya, ini yang kita sesalkan. Jadi menjadikan bacaan Al-Quran dan sholat itu sebagai senda gurau, sebagai gurauan. Untuk kasus-kasus seperti ini mungkin kita harus katakan tidak sholat tarawih lebih baik daripada mereka mengerjakan sholat tarawih, karena menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai gurauan. Pada sholat maghrib itu, kata Jubair bin Mut'im, Nabi membaca surat At-Tur. Falamma balagha hadhil ayah, ketika beliau sampai ke ayat ini, menunjukkan bahwa surat itu dibaca dari awal. Tadi ada 89 ayat, tapi dibaca sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ayat 35, 36 dan 37. Apakah mereka diciptakan tanpa asal sama sekali ataukah mereka yang menciptakan? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika, ataukah di sisi mereka terdapat perbendaharaan kekayaan Tuhanmu? Am humul musaytirun, ataukah mereka yang mengontrol semuanya? Apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi ayyatira, hampir-hampir saja hati saya itu terbang. Artinya hampir pingsan beliau karena mencerna keindahan bahasa dan logika yang dibangun. Apa alasan kalian tidak menyembah Allah Ta'ala? Apakah kalian berpikir bahwa kalian itu terjadi begitu saja, tiba-tiba sudah wujud? Ataukah kalian pencipta diri kalian masing-masing? Atau ada bujit roh ke roh? Artinya Allah menciptakan kalian, kalian disuruh beriman saja kepada Allah dengan ibadah yang ringan. Apa ibadah yang ringan? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua salat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat dan masih ada potensi untuk diskon. Apa diskonnya? Untuk musafir boleh salat qasar dari 17 menjadi 13 rakaat. Kalau tidak mau direpotkan 5 waktu, masih ada potensi untuk didiskon lagi menjadi 3 kali pelaksanaan salat dalam sehari semalam dalam hukum jamak. Tidak harus musafir. Boleh jadi jamak karena sakit dan boleh jadi jamak karena turun hujan. Tidak harus musafir. Yang musafir hanya untuk qasar saja. Disuruh oleh Allah, perintahnya berpuasa dalam setahun hanya 30 hari atau 29 di bulan Ramadan. Allah hanya perintahkan menunaikan zakat dalam setahun bila mencapai nisab hanya 2,5%, 3,5%, 10%, maksimal 20%. Rata-rata 2,5%. Peternakan kambing, 40 ekor kambing zakatnya seekor, 2,5%. Lembu 3,5%, 30 ekor lembu zakatnya 1 ekor, 3,5%. Orang yang tanam padi, gandum, jagung, biji-bijian yang lainnya 5%. Bila terlalu repot untuk mengusahakannya karena air harus dipompa di bawah dan lain sebagainya. 10% apabila sawah tak ada hujan, air hujan yang menyebabkan yang menjadi sumber airnya. 20% untuk zakat barang temuan, yaitu rikas, tanaman jahiliyah. Tanaman jahiliyah artinya ada kuburan-kuburan kuno sebelum zaman Islam. Ketika digali kuburan tersebut didapati harta perhiasan. Kita tahulah ketika mumi-mumi di Mesir itu digali kembali, ternyata di dalam sarkofagus, keranda itu didapati harta yang luar biasa sesuai dengan derajatnya semasa hidup. Dan itu berlaku dalam tradisi Mesir kuno, sebab menurut ajaran mereka harta itu diperlukan untuk menyogok malaikat penjaga akhirat. Nah, bayar malaikat penjaga akhirat untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi pemikiran orang Mesir kuno ini sampai di akhirat pun berlaku sogok. Nah, kita masih jauh tertinggal dari Mesir, masih berpikir sogok itu di dunia saja. Mereka sampai ke akhirat. Maka dibawa ke dalam kerenda itu harta yang sangat banyak untuk menyogok malaikat. Ternyata malaikat tidak terima sogoknya. Maka setelah sekian ribu tahun terbaring di dalam kuburannya, digali oleh orang-orang yang sekarang yang mungkin sama-sama kafir seperti mereka, didapatilah harta tersebut. Jangankan dari sisi nilai materinya, dari nilai sejarahnya pun sudah tidak lagi diketahui berapa harga yang patut dan layak.
Botol air mineral ini mungkin untuk hari ini murah saja, tidak berharga, dibuang-buang. Tapi andai kata botol ini berasal dari zaman Fir'aun, maka ini menjadi barang buruan. Ini akan dilelang di eBay barangkali dengan harga ratusan sampai ribuan dolar. Itu nilai sejarahnya, belum nilai materinya, karena memang perhiasan emas, permata dan lain sebagainya. Nah, mereka bawa bekal itu untuk di akhirat. Nah, apakah mereka diciptakan tanpa ada asal usul, ataukah mereka yang pencipta? Kalian hanya disuruh beribadat saja, kenapa nggak mau? Oh, karena kami hebat. Kenapa? Apakah kalian yang menciptakan diri sendiri? Ataukah kalian terjadi begitu saja sampai tidak perlu berterima kasih? Maka konsep di dunia ini, orang yang terlibat menerima bantuan dari pihak manapun, dia akan terikat batinnya untuk berterima kasih. Tapi sayangnya manusia tidak teringat untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Aceh, sejak berlaku syariat Islam, kita menggenjot investasi. Sudah beberapa generasi gubernur berganti, kita fokus pada investasi. Sayangnya pemimpin-pemimpin di Aceh sibuk mencari investor dari luar negeri. Demi melayani investor luar negeri tersebut, mereka mengabaikan perjanjian dengan investor yang sudah konsisten untuk tanam investasi di Aceh. Siapa? Allah Ta'ala. Allah sudah tanam investasi di Aceh. Kita sudah diberikan kenikmatan yang tidak pernah kita dapatkan di negeri yang lain di Indonesia ini. Coba tanyakan ke tamu-tamu yang berkunjung dari luar Aceh kemari. Mereka akan selalu terkagum-kagum dengan suasana Aceh yang walaupun COVID-nya konon sedang daerah rawan dan merah, kita masih santai di warung kopi. Enggak ada daerah lain sesantai Aceh ini. Orang lain sudah mulai demo-demo karena naik harga barang, tapi di Aceh kalaupun ada mahasiswa demo sebagai wujud toleransi saja, karena mahasiswa lain sudah demo. Ini negeri yang paling diberkahi. Kita diberikan, ditanam investasi oleh Allah Ta'ala, tapi investasi Allah hanya minta syarat sedikit saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan menghapus kemungkaran. Jalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa yang terjadi? Para pemimpin Aceh sibuk menawarkan proposal ke luar negeri kepada hamba-hamba Allah yang miskin itu untuk berinvestasi di Aceh, walaupun syaratnya itu melanggar ketentuan dari investor awal dari Allah Ta'ala. Oke, kami akan berinvestasi di Aceh, tapi mohon di Aceh itu nanti orang perempuan yang bekerja di tempat kami jangan dipaksa pakai jilbab menutup aurat. Oke, kami akan investasi di Aceh, tapi nanti pegawai yang laki-laki datang dari luar Aceh jangan dilarang untuk minum arak. Oke, kami akan investasi di Aceh. Nanti apabila kami bertransaksi dengan perbankan yang non syariah tetap riba agar difasilitasi. Para pemimpin kita, latah, pokoknya kalian datang ke Aceh semua kami izinkan. Kita langgar komitmen dengan Allah yang sudah benar-benar membuktikan keseriusan untuk berinvestasi hanya untuk memfasilitasi dan menjanjikan kenyamanan kepada orang-orang yang hanya berjanji. Itu yang terjadi. Maka na'udzubillah, hilanglah keberkahan di negeri ini sehingga orientasi hidup pun berubah. Ini naifnya. Dulu orang tua kita paham yang mana alat, yang mana tujuan. Mereka sekolah mengaji untuk mencari ilmu. Itu tujuan. Ijazah hanya sebagai alat bukti. Sekarang kita ini mengaji menuntut ilmu, mencari ijazah. Ilmu hanya sebagai alat untuk mendapatkan ijazah. Maka ilhamnya. Dulu ilmu tujuan. Ijazah hanya sebagai bukti bahwa kita berilmu. Sekarang ijazah menjadi tujuan, ilmu hanya sebagai alat untuk mendapatkan ijazah tersebut. Dulu orang tua kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, uang hanya sebagai alat. Sekarang kita bukan lagi mencari uang, bahkan mencari kerja. Sudah kita lompati sebuah tahapan. Orang tua kita mencari nafkah, uang hanya sebagai alat. Kemudian
mereka mencari uang, pekerjaan hanya sebagai alat. Sampai zaman kita sekarang, bukan nafkah yang dicari, bukan uang yang dicari. Apa yang dicari? Pekerjaan. Hojak minta kerja dia. Nah, orang lebih paak padanya. Harusnya kita keluar mencari nafkah. Uang adalah alat untuk menjadi nafkah. Harusnya kita keluar untuk mencari uang, pekerjaan hanya sebagai alat. Lalu bagaimana kita menyikapi orang yang keluar dari rumah saat ditanya, "Hojak minta kerja." Itu sudah alat yang jauh sekali dari tujuan. Kita lupa yang mana tujuan, yang mana alatnya. Maka ini kecelakaan yang paling fatal. Maka dulu orang tua kita hidup untuk beribadah. Salat salah satunya. Sedangkan kita sekarang hidup hanya untuk mengerjakan salat saja, ibadah yang lain kita lupa. Padahal prinsip dasar dari ibadah itu bukan hanya tentang salat, tapi salat yang mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Salat yang tanha anil fahsya yang wal munkar, yang mencegah mereka dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka nauzubillah, jadi batas logika kita itu benar-benar ditantang untuk dikurangi. Idran wujud-wujud. Maka Allah ingatkan, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri pun tidak yakin. Enggak mungkin. Jangankan menciptakan langit, jangankan menciptakan bumi, memperbaiki bumi yang ada saja kita tidak mampu. Ketika suhu alam ini semakin tinggi, maka es yang di kutub itu mencair. Saat esnya mencair, permukaan laut naik. Ketika permukaan laut naik, maka daratan semakin kecil. Negeri-negeri yang memang daratannya kecil lalu mulai berpikir bagaimana agar penduduknya bisa tinggal dengan nyaman dan daratannya bertambah. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa memperluas pulau. Mereka hanya bisa memindahkan pulau. Maka adalah praktek-praktek pembelian pulau di negeri-negeri tertentu yang pasirnya itu digali, dikeruk untuk menimbun tempat-tempat yang lain yang dikenal dengan sebutan reklamasi. Singapura, negara kecil, mereka punya kekayaan, hanya tidak punya tanah saja. Kan keuntungan pulau-pulau yang tidak produktif tersebut, tidak ada penduduknya, kita jual. Mereka ketika membeli pasir tidak ingin rugi, maka mereka beli pulau tersebut, mereka keruk. Pertanyaannya, di dalam tanah di pulau yang mereka beli, apakah hanya terdapat tanah? Apakah tidak ada mineral yang lain? Atau tidak ada harta-harta karun yang lain dari sejarah masa lalu? Mereka sortir pasir ini, mereka dapatilah barang-barang berharga, emas, perak, nikel dan lain sebagainya, yang ternyata harganya itu lebih dari harga membeli pulau tersebut. Padahal di dalam undang-undang kita, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, tidak boleh diperjualbelikan. Andai kata Belanda tahu bahwa sekarang kita boleh jual properti, jual tanah dan lain sebagainya, mungkin mereka akan menunda mengirim tentara, akan menyimpan uang untuk dibawa hari ini membeli tanah sedikit demi sedikit. Ini persoalan tentang pemahaman kita. Kita tidak bisa memperluas pulau kecuali dengan memperkecil pulau yang lain. Kita sebut reklamasi. Dan itu bukan memperbaiki alam, malah merusak alam. Anehnya, yang sepatutnya berpikir reklamasi adalah negeri yang pulaunya, yang daratannya sempit. Ini tiba-tiba dipraktekkan reklamasi di negeri yang pulaunya luas. Makan hanabut minta but, cok pelakin tilik bak perut, cok tapi ut-ut kata orang tua. Pulau Jawa itu sangat luas, tapi di Jakarta populasi sangat padat karena tabiat manusia galak mutak-tak. Kenapa harga tanah di Prada tinggi? 2 juta per meter. Syukur kalau ada yang jual. Karena kita galak mutak-tak. Coba datang ke Cot Keung. Oh, hana bangga Cot Keung bukan? Hana remeknya ke tanda hana mutak-tak.
Dicat keeng pun sudah 400.000, 500.000 per meter. Cijak langgli telawah. 500.000 1 hektar dikasih. Tanah kita masih sangat luas, hanya kita galak musenoh-senoh. Ini penyakit kita. Maka Jakarta belum memerlukan reklamasi. Daratan mereka masih sangat luas untuk dihuni oleh manusia. Kita nggak perlu jauh ke pedalaman Jawa. Di pinggiran Jakarta itu saja, di daerah Bekasi itu sangat luas lahan-lahannya. Tapi ternyata dibuat reklamasi. Ini yang kata orang tua di Aceh dulu, tamah kelah atuh tebung, tatamah lung atuh payah. Dayak do laut katanya. Menjadi perbuatan yang sia-sia. Maka merusak alam, ekosistem. Nelayan yang dulunya bisa melaut hanya dekat saja 1 jam berlayar sudah ketemu ikan, ternyata 1 jam berlayar ketemu daratan lagi. Kahek nelayan. Dulunya orang-orang yang tinggal di pantai tersebut saat sore bisa menatap matahari tenggelam, sunset. Ternyata sekarang matahari tidak terbenam di ufuk langit, tapi terbenam di balik gedung. Nggak sempat lagi menatap matahari terbit. Kita di Banda Aceh masih syukur dekat dengan Alunaga, bisa melihat matahari terbenam. Proses ru'yatul hilal tinggal datang ke Alunaga saja. Tapi suatu saat itu pun akan sulit untuk diakses. Maka nauzubillah, kita tidak mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Bahkan untuk memperluas sebuah pulau kita bermasalah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ataukah di sisi mereka terdapat simpanan harta kekayaan Tuhanmu, ataukah mereka yang mengontrolnya, mereka yang punya gudangnya, atau gudang ada di tempat lain tapi mereka yang merekomendasikan untuk diberikan kepada siapa saja. Dipertanyakan oleh Allah dengan bahasa yang indah sekali. Menyimak bacaan-bacaan tersebut karena Rasulullah yang menjadi imam dan membacanya, apa yang terjadi? Kada qalbi ayyatira, hampir saja hati saya ini terbang. Hampir saya meninggal dunia karena menyimak kalimat-kalimat yang indah ini dengan membangun logika yang benar. Kata Imam Baihaqi, innama kana inzi'ajuhu 'inda sima'i hadhil ayati li husni talaqqihi ma'nal ayah. Keterkejutan beliau sampai hatinya mau terbang tersebut saat mendengarkan ayat ini. Kenapa? Li husni talaqqihi ma'nal ayah, karena serapan yang indah dari makna ayat tersebut oleh sahabat Jubair bin Mut'im, yang membaca, memahami, melantunkan dengan gramatika dan sastra yang tinggi, yang mendengar paham dengan gramatika dan sastra yang tinggi, maka melayang hatinya. Ini prinsip dasar. Dan untuk kelas sekarang saja saat nilai sastra kita sangat rendah, kita masih melihat ada orang-orang yang paham bacaan imam ketika bacaannya itu dengan intonasi yang sesuai, bukan irama, intonasi yang sesuai. Apa yang terjadi? Mereka menangis sesenggukan di dalam salat, gemo dalam sembahyang. Sedangkan kita, masalahnya, kalaupun imam membaca dengan baik dan benar, makmum yang mendengar tidak paham, maka akhirnya kita menghayal. Salat kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang-orang di sekitar tidak menambah keimanan dan keyakinan, hanya menambah panjang hayalan. Makin panjang dibaca surat oleh imam, makin jauh kita berjalan. Kenapa? Karena kita tidak menyerap keindahan bahasa. Tapi ketika kita serap bahasa itu dengan baik, pelan-pelan, bahkan dengan terjemahan sederhana saja, kita akan terpaku. Kita ambil saja surat At-Takasur. Alhaakumut takasur, kalian telah dilalaikan oleh perlombaan saling berbanyak-banyak. Normatif. Tapi menyimak ayat berikutnya, hatta zurtumul maqabir, kapan kalian sadar? Sampai kalian berkunjung ke kuburan. Jangan dulu berpikir tentang sastra yang tinggi, pahami saja logika bahasanya dengan sederhana, sampai kalian berkunjung ke kuburan. Kita buat semacam perbandingan dalam bahasa kita. Ketika bertemu dengan seorang kawan, mungkin di bawah kita, anak kita dan lain sebagainya, kita tugaskan sebuah pekerjaan,
Enggak selesai-selesai. Saking geramnya kita atas leletnya persoalan tersebut ditangani, kita sampaikan ke dia, oh mailen melepah wuh ke gata. Ada je cik kucum tega ngentapak aki dia. Ada cik kucum tega ngentapak aki. Tadi ketika disampaikan di awal, oh mailen tuan cik melepah wuh ke gata. Enak bahasanya. Ada cik lencum. Jadi ketika timbul rasa sayang, kita ingin mencium. Tapi alat untuk menciumnya tapak kaki, maknanya cium kan. Ada cik lencum kata ngan tapak kaki. Orang taunya mencium itu dengan hidung, ngan tapak kaki cium. Maka kata Allah, sungguh kalian telah dilalaikan oleh perlombaan saling berbanyak harta, berbanyak pangkat, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Kapan berakhir? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung ke kuburan. Jak tahu kuburan ini. Itu contoh sederhana. Saat kita menyelami keindahan bahasa, itu baru di permukaan satahiyah. Kita belum masuk ke dalam nilai sastra yang terkandung di dalamnya. Bayangkan orang Arab yang fursanul balaghah. Mereka itu kuda hitamnya sastrawan Arab, sangat paham tentang gramatika dan sastra. Sungguh mereka itu akan terhanyut ketika mendengarkan keindahan sastra Al-Quran ini. Ya. Maka kata Imam Baihaqi, kenapa beliau merasa hatinya mau terbang? Rupanya keterkejutan karena mendengarkan ayat disebabkan bagus cara menyimak ayat tersebut. Wa ma'rifatuhu bima tadammanathu min balighil hujjah, dan pengetahuan beliau terhadap kandungan ayat min balighil hujjah, dari hujjah yang sangat mendalam. Fastadrakaha bilatifi tab'ihi, maka dijangkau makna-makna yang mendalam tersebut dengan tabiatnya yang lembut. Wastashfi ma'nahu bizakiyyi fahmihi, dan diterawanglah makna-makna ayat tersebut dengan pemahamannya yang cerdas. Suatu ketika 2002 di Mesir, saya masih kuliah, datang seorang penulis dari Indonesia, ketua forum Lingkar Pena kalau tidak salah, Kak Helvi Tiana Rosa. Beliau orang Aceh. Di acara pertemuan tersebut kita tahu bahwa beliau banyak menulis cerita-cerita pendek, cerpen-cerpen. Salah satu cerpennya berjudul Jaring-Jaring Merah, menyindir tentang operasi jaring merah yang terjadi di Aceh di kala itu. Kita sudah sering membaca novel tersebut, cerpen tersebut, Jaring-Jaring Merah. Tapi ketika yang membacanya adalah penulisnya, maka penghayatan tentang cara penyampaian itu menyebabkan suasana dalam ruangan menjadi hening. Padahal apa yang beliau baca sudah sering kita baca. Jaring-Jaring Merah sudah sering kita baca. Tapi saat kita membaca karena tidak menemukan di mana zuknya, perasaannya, maka kita baca normal saja. Tapi begitu yang menyampaikan adalah penulisnya sendiri yang sangat menjiwai dari novel tersebut, maka ketemulah titik serapannya. Orang yang tidak paham sastra pun duduk, tafakur, temenung, menyimak sampai ada yang berderai air mata ketika menyerap kembali novel Jaring-Jaring Merah, mengingat betapa negeri kita di Aceh luluh lantak akibat operasi jaring merah tersebut. Itu contoh sederhana. Maka bayangkan sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, bahkan orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah, langsung mendengarkan untayan ayat-ayat Al-Quran itu dari mulut Nabi. Berhentinya di mana, menyambungnya bagaimana, intonasinya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Jangankan bahasa Arab, kita ngomong bahasa Indonesia saja, ketika orang yang berbicara salah menempatkan irama antara titik dan koma, kesalnya luar biasa. Ilen berusaha lunjak ke deh, bahasanya begitu. Ilen berusaha lunjak ke deh, orang menanti apa lanjutannya, tapreh ke halakan kena boleh yang gatai jantung ada ajit dah garu-garu hati. Apa cara apa? Anak kayak enam kan? Yang sakit hati luar biasa. Iramanya seharusnya di situ adalah koma masih berlanjut, ternyata menjadi titik tidak berlanjut lagi. Ternyata dia hanya mau menyampaikan informasi. Lun baru salun jak ke deh.
Kalau dia menyatakan lun berusaha lunjak kedih, selesai, kita tidak menanti lagi. Informasinya sudah utuh. Tapi dia katakan lun berusaha lunjak kedih. Ada kesan dia ingin melanjutkan, ada kalimat lain yang ingin disampaikan. Kita menantilah, tatima. Rupanya hanya berlanjut sampai bubar acara. Menimbulkan kesal di dalam hati. Itu baru dalam bahasa Indonesia dengan intonasi kita. Bayangkan dalam bahasa Arab. Makanya dibuatlah ketentuan oleh para ulama sastra, ulama ahli gramatika bahasa Arab. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Bahwa kalam, pembicaraan di dalam standar kami para ulama nahwu adalah sebuah lafdun mufidun yang memberikan manfaat, faedah kepada orang yang mendengar. Kastaqim, walaupun singkat saja seperti istaqim. Istaqim, istiqamahlah, konsistenlah, luruslah. Itu sudah menjadi sebuah kata, istaqim. Selesai. Ada orang berbicara panjang tetapi tidak sampai pada kesimpulan, menimbulkan rasa kesal. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, intinya adalah uraian ini ingin mengarahkan kita baca Al-Quran, selami maknanya, pelajari tafsirnya, maka dengan hal yang sederhana itu saja keimanan kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ambil sisi yang lain, baca Al-Quran, perbaiki kualitas bacaannya dengan tajwid yang benar, dengan irama yang benar. Kalau iman kita tidak meningkat, maka orang yang mendengar bacaan kita akan meningkat keimanannya. Atau sisi yang lain, baca Al-Quran, pelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, maka akan tersingkap hukum-hukum alam yang boleh jadi ilmu kepengetahuan belum mampu untuk menjangkaunya, maka akan bertambah keimanan. Atau ambil sisi yang lain, pelajari Al-Quran, lihat sisi sejarahnya, lalu telusuri jejak-jejak situsnya, maka sungguh ilmu kita tentang keimanan kita akan meningkat. Tapi sayangnya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka jadikan Al-Quran itu terasing, tidak disentuh dan tidak dibaca. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin agar keimanan kita kuat, sering-seringlah baca Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran, dimanapun, kapanpun, berusahalah agar hiburan kita adalah Al-Quran. Apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya alat teknologi seperti ini, sambil duduk, bunyikan lantunan ayat Al-Quran. Bila perlu ulang-ulang ayat yang sama. Saya sangat berterima kasih dulunya kepada Muammar ZA dengan Khumaidi, yang kaset-kaset tilawah bacaan Al-Quran mereka yang duet tersebut, ayatnya nggak panjang tapi diulang dengan irama yang indah dengan berbagai variasi, sehingga beberapa ayat yang diulang-ulang itu tanpa sadar terhafal dengan sendirinya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita metode yang sama, perdengarkan ayat. Jangan berpindah-pindah dulu, ulang-ulang dulu satu ayat atau satu halaman saja, diulang-ulang, maka mau tidak mau, sebagaimana kata orang tua, lancar jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Maka akan melekat di dalam ingatan mereka. Maka mudah-mudahan dengan cara demikian kita bisa menyehatkan ingatan anak-anak kita, menguatkan imun tubuh mereka, dan menjauhkan mereka dari penyakit dunia dan penyakit akhirat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning-kuning on mise, hantom ta combe tika musola. Putih di janggut, kuning on mise, hantom ta combe tika musola. Lale, lale, lale. Tanyo bener, amai tanyo bener, gure
akhirat.